Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai analisis dan tabel transaksi dari bengkel 3 roda. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yakni di tanggal 1 November 2019. Oke, ada keterangan bahwasanya Bapak Anto memberikan sebuah tanah 300 juta, uang tunai 150 juta, sama 4 set peralatan bengkel yang masing-masing 13.500.000 sebagai modal awal. Oke, yang pertama tanah. Tanah itu masuk ke harta. Berarti harta atau aset berupa tanah. Gitu ya, jangan peralatan, tapi tanah. Jadi ini tuh sama kayak kasusnya yang kendaraan. Kita bikin kolom sendiri. Harta atau aset berupa tanah bertambah sebesar 300 juta rupiah. Lalu ada keterangan uang tunai, di mana berarti harta atau aset berupa kas bertambah sebesar 150 juta rupiah. Lalu ada peralatan 4 set nih, berarti yang harus kalian lakukan adalah 4 dikali 13.500.000 rupiah. Ketemu berapa? Ya, ketemu 54 juta rupiah berupa peralatan. Oke, berpengaruh ke apa lagi? Di situ ada keterangan sebagai modal awal, berarti berpengaruh ke modal. Modalnya bertambah. Bertambah berapa sih? Oke, berarti 300 juta ditambah 150 juta ditambah 54 juta rupiah. Kalian jumlahkan, ketemulah di situ 504 juta rupiah. Oke, lanjut di tanggal 3 November, transaksi yang kedua tanggal 3 November 2019. Bahwasanya Pak Anto itu melakukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam 95 juta. Nah, kalian itu jangan terkecoh ya dengan kalimat yang terakhir, yakni untuk melengkapi peralatan bengkel yang kurang. Intinya tanggal 3 November ini Bapak Anto melakukan pinjaman, yang berarti analisisnya adalah harta atau aset berupa kas itu bertambah sebesar 95 juta rupiah. Di sisi lain, karena ini merupakan transaksi pinjaman, berarti hutangnya Bapak Anto bertambah dong. Bapak Anto punya utang kan, berarti utangnya bertambah sebesar 95 juta rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang ketiga, yakni di tanggal 4 November. Di tanggal 4 November ini dia akan beli oli motor dan mobil, di mana oli motor dan mobil itu masuk ke dalam perlengkapan. Oke, berarti perlengkapannya bertambah nih. Harta atau aset berupa perlengkapan bertambah. Kenapa sih kok perlengkapan oli motor sama mobil? Karena habis pakai, cepat habisnya gitu loh. Kan periodenya kurang dari 1 tahun kan pasti pemakaiannya. Oke, terus ada keterangan lagi nih, dibayar sebagian, berarti kita baru bisa bayar setengahnya. Berapa setengah dari 9.500.000? 4.500.000. Kita baru bayar 4.500.000, di mana berarti kas kita kan berkurang karena buat bayar. Berarti harta atau aset berupa kas berkurang sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, harga peralatannya 9 juta, yang baru kita bayar 4.500.000. Berarti ada sisa berapa? Sisanya 4.500.000 kan, dibayarnya bulan depan. Berarti kita punya yang namanya hutang. Hutang kita bertambah. Oke, hutang kita bertambah sebesar 4.500.000 rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang keempat, yakni di tanggal 7 November. Tanggal 7 November ini kita kan menerima uang atas jasa servis yang telah kita lakukan kan, berarti ini transaksi pendapatan, berarti kas kita bertambah, lalu berpengaruh ke modal karena kita kan menerima pendapatan. Berupa kasnya bertambah, modalnya
bertambah berapa? 5.600.000 rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang kelima, yakni di tanggal 10 November 2019. Di tanggal 10 November ini beli peralatan. Oke, dengan nomor faktur nomor 021, bukti faktur nomor 021. Nah, faktur ini adalah bukti transaksi secara kredit, di mana berarti kita melakukan pembelian peralatan secara kredit. Nah, untuk analisisnya, jikalau secara kredit, otomatis harta atau aset berupa peralatannya kita itu kan tetap bertambah kan, berupa peralatan bertambah nih. Tetapi di sisi lain, karena secara kredit kita punya utang kita bertambah. Nominalnya berapa? Nominalnya 5 juta rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang keenam, yakni di tanggal 12 yang keenam di tanggal 12 November 2019. Oke, diselesaikan servis motornya Bu Tuti nih, 1.050.000. Nah, tapi Bu Tuti baru bayar 5 hari kemudian. Otomatis kita kan belum dapat kas nih. Kas kita nggak mengalami penambahan atau pengurangan, tetapi kita punya yang namanya piutang. Harta atau aset berupa piutang kita bertambah 1.050.000 rupiah. Nah, di sisi lain modalnya juga ikut bertambah. Loh, bukan belum menerima uangnya, nggak apa-apa. Walaupun kita belum menerima uangnya secara fisik, tetapi tetap berpengaruh ke modal. Seperti itu ya. Sejumlah 1.050.000 rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang ke-7. Di tanggal 15 November 2019, di mana ini menggunakan uang perusahaan untuk keperluan anak ya, berarti ini transaksi prive. Otomatis harta atau aset berupa kasnya berkurang, lalu modalnya juga berkurang. Sejumlah berapa? Sejumlah yang ada di transaksi dong. Berapa sih itu? 200.000 rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang ke-8, yakni di tanggal 16 November 2019, di mana kita menerima pendapatan atas servis mobil tua yang telah kita lakukan. Berarti harta atau aset berupa kas kita bertambah, lalu berpengaruh ke apa? Berpengaruh ke modal. Modalnya mengalami penambahan berapa? 12 juta rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang ke-9, yakni di tanggal 17 November 2019. Oke, di tanggal 17 November 2019 ini kita menerima pelunasan dari Bu Tuti atas transaksi tanggal 12 November. Otomatis kita kan menerima pelunasan, berarti kita menerima uang, kas kita bertambah. Tetapi di sisi lain, yang tadinya kita punya piutang, karena sudah dilunasin oleh Bu Tuti, berarti piutang kita berkurang. Harta atau aset berupa kas bertambah, lalu harta atau aset berupa piutang kita berkurang. Nominalnya berapa? Nominalnya bisa dilihat di tanggal 12 ya. Itu ada berapa? 1.050.000 rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang ke-10, yakni pada tanggal 20 November. Di mana di tanggal 20 November ini membeli peralatan, ya kan, seharga 10 juta rupiah. Berarti harta atau aset berupa peralatannya kita itu kan mengalami penambahan berapa?
10 juta rupiah. Nah, lalu ada keterangan lagi nih. Nah, kita baru membayar 3 juta. Nah, pembayaran ini berarti kan menggunakan kas. Kas kita mengalami pengurangan. Berarti harta atau aset berupa kas berkurang sejumlah 3 juta rupiah. Peralatannya harganya 10 juta. Kita baru mampu membayar 3 juta. Otomatis yang 7 jutanya adalah kewajiban kita, yakni utang. Utang kita bertambah 7 juta rupiah. Oke, lanjut di tanggal 24 November, di mana Bapak Anto membayar hutang ke koperasi simpan pinjam. Ketika kita membayar hutang, berarti kas kita berkurang. Oke, harta atau aset berupa kas berkurang. Di sisi lain, hutang kita karena sudah dibayarkan, otomatis hutang kita juga mengalami pengurangan. Hutang berkurang. Berapa sih nominalnya? 11 juta rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang ke-12, yakni di tanggal 28 November. Transaksinya adalah dibayar gaji 5 karyawan. Oke, yang masing-masing karyawan itu mendapatkan 1 juta rupiah. Berarti 5 dikali 1 juta ya. Untuk nominalnya ketemunya 5 juta rupiah. Ketika ada transaksi seperti ini, berarti kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Modal berkurang, nominal 5 juta rupiah. Oke, lanjut di tanggal 29 November. Membeli perlengkapan dengan bukti transaksi nota. Oke, untuk nota sendiri adalah bukti transaksi secara tunai. Bukti transaksi tunai. Berarti kita melakukan pembelian perlengkapan ini dengan tunai, otomatis perlengkapannya kita bertambah. Lalu karena secara tunai, kasnya kita berkurang. Perlengkapan bertambah, harta atau aset berupa kasnya berkurang. Nominalnya 700.000 rupiah. Oke, di transaksi yang terakhir yakni pada tanggal 30 November 2019. Di mana transaksi terakhir ini berkaitan sama tanggal 10. Kita melunasi pembelian di tanggal 10. Tanggal 10 itu adalah pembelian peralatan secara kredit. Nah, kita ngelunasi nih. Otomatis kalau kita ngelunasin, kas kita berkurang. Harta atau aset berupa kas berkurang. Di sisi lain, yang di tanggal 10 hutang kita bertambah 5 juta karena kita melunasinya, berarti hutang kita berkurang. Untuk nominalnya bisa dilihat di tanggal 10 itu ada 5 juta rupiah. Oke, setelah membuat analisis bengkel 3 roda ini, selanjutnya kita membuat tabel. Dimana jangan lupa untuk menulis judulnya, yakni bengkel 3 roda, tabel persamaan dasar akuntansi dan November 2019 untuk periodenya. Di sini ibu menggunakan satuan rupiah, jadi ibu singkat karena kolomnya kecil ya. Kalau di buku dapur masing-masing, kalian harus nulis lengkap ya. Oke. Oke, di sini yang pertama yakni di tanggal 1 itu kasnya kita bertambah 150 juta rupiah. Lalu peralatannya bertambah 54 juta rupiah. Perlengkapan tidak ada, piutang tidak ada, tanahnya 300 juta rupiah. Hutang tidak ada, lalu modalnya bertambah sebesar 504 juta rupiah.
Keterangannya modal awal. Oke, lanjut di tanggal 3, di mana analisisnya itu adalah kasnya bertambah sebesar 95 juta rupiah, lalu hutangnya bertambah 95 juta rupiah. Keterangannya pinjaman koperasi simpan pinjam, pinjaman koperasi aja nggak apa-apa. Oke, jangan lupa untuk menjumlahkan yang tadinya 150 juta, kas kita ada 150 juta ditambah 95 juta nih, ketemu 245 juta rupiah. Lalu peralatannya tetap kita tulis 54 juta rupiah, perlengkapannya kosong, piutang kosong 300 juta, yakni tanahnya kita tulis. Lalu hutangnya jangan lupa juga kita tulis, dan total modalnya juga tetap kita tulis. Intinya harus tetap menjumlahkan dan menurunkan walaupun tidak ada transaksi yang terjadi. Selanjutnya tanggal 4. Di tanggal 4 ini perlengkapannya kita tuh bertambah ya, bertambah 9 juta rupiah. Lalu kas kita berkurang 4.500.000 rupiah. Di sisi lain hutang kita bertambah 4.500.000. Keterangannya pembelian perlengkapan. Oke, dijumlah. Di sini ketemu 240.500.000 rupiah. Lalu di sini tetap ditulis 54 juta, perlengkapannya ditulis 9 juta rupiah, tanahnya ditulis. Lalu hutangnya yang awalnya kita punya hutang 95 juta ditambah 4.500.000, ketemunya 99.500.000 rupiah. Modalnya kita tulis. Oke, lanjut di tanggal 7. Di tanggal 7 itu kasnya bertambah 5.600.000 dan modalnya juga bertambah 5.600.000. Untuk keterangannya diterima pendapatan. Oke, setelahnya kita jumlah. Jadi di sini yang awalnya kasnya ada 240 ditambah 5.600.000 ya. Jadi ada 246.100.000 rupiah. Peralatannya kita tulis, perlengkapannya kita tulis, tanahnya kita tulis 300 juta, hutangnya kita tulis ulang. Lalu modalnya yang tadinya 504 juta ditambah 5.600.000, ketemulah 509.600.000 rupiah. Oke, lanjut di tanggal 10. Di tanggal 10 itu analisisnya peralatannya bertambah, hutangnya bertambah 5 juta. Lalu tadi hutangnya bertambah 5 juta. Keterangannya pembelian peralatan. Oke, 246.100.000 rupiah. Lalu 54 juta ditambah 5 juta, ketemunya 59 juta. 9 juta rupiah kosong, 300 juta. 9 ketemunya 104 juta 500 104.500.000 rupiah. Modalnya tetap 509.600.000 rupiah. Oke, lanjut di tanggal 12. Di tanggal 12 itu apa tuh? Oke, piutangnya bertambah, modalnya bertambah. Piutangnya bertambah 1.050.000, modalnya bertambah 1.050.000.
Keterangannya penerimaan pendapatan, walaupun berupa piutang ya, nggak apa-apa. Kita tulis ulang ya, pokoknya mah tulis ulang ya. 9 juta, 1 juta 50, 300 juta, 104, 500. Nah, ini jadi 510 juta 650.000 rupiah. Oke, lanjut di tanggal 15. Tanggal 15 itu kasnya berkurang 200.000, modalnya berkurang 200.000. Keterangannya prefer. Oke, jangan lupa dijumlah. Ketemu 245 juta 900.000 rupiah, 59 juta, 9 juta, 1 juta 50, 300 juta, 104 juta 500.000 rupiah, 510 juta 450.000 rupiah. Oke, lanjut di transaksi tanggal 16, di mana kasnya bertambah 12 juta, lalu modalnya juga bertambah 12 juta rupiah. Penerimaan pendapatan, kan habis nyervis itu kan, habis nyervis mobil tua ya kalau nggak salah. Penerimaan pendapatan. Oke, jangan lupa dijumlah lagi. Di sini berarti kita nemu 257 juta 900.000 rupiah. Kita tulis ulang, pokoknya tulis ulang weh, ya kan? 50, 300 juta, 104 juta 500. Di sini berarti karena ketambahan 12 juta, 522 juta 450.000 rupiah. Lanjut di transaksi di tanggal 17, di mana Bu Tuti melunasi nih hutangnya Bu Tuti. Nah, berarti kita menerima uang kan tadi, kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Pelunasan piutang Bu Tuti. Oke. Berarti di sini 258 juta 950, 59 juta 9 juta rupiah. Yang awalnya punya piutang 1.050 karena sudah berkurang, otomatis 0. Oke, 300 juta 104 500 522 450.000 rupiah. Oke, lanjut di tanggal 20, mulai oleng saya tanggal 20 itu peralatan kita bertambah sebesar 10 juta rupiah, kas kita berkurang 3 juta rupiah, lalu hutang kita bertambah 7 juta rupiah. Keterangan pembelian peralatan. Oke. 255 950 69 juta 9 juta kosong 300 juta. Hutangnya yang tadinya 104 juta 500 ditambah 7 juta, ketemunya 111 juta 500.000 rupiah. 522 juta 450 untuk modal.
Lanjut di tanggal 24 November. Analisisnya adalah kasnya berkurang, hutangnya berkurang 11 juta rupiah. Oke, pelunasan hutang. Ya, kita jumlah. Berarti di sini ada 244.950.000 rupiah. Ya, peralatannya tetap, perlengkapannya tetap, piutangnya 0, tanahnya tetap. Nah, hutangnya yang tadinya ada 111.500.000 dikurangi 11 juta nih. Berarti ketemu 100.500.000 rupiah. Oke, modalnya tetap. Lanjut di tanggal 28 November. 28 November itu analisisnya adalah kasnya berkurang, modalnya berkurang 5 juta rupiah. Keterangannya apa? Keterangannya adalah membayar gaji karyawan. Membayar gaji karyawan. Oke, kita jumlah. Yuk semangat, sebentar lagi selesai. Berarti di sini ada 239 juta 950. Sini ada 69 juta. Ada 9 juta 0 300 juta 100.500.000 rupiah. Lalu di sini berkurang kan kasnya, kita ketemu 517.450.000 rupiah. Lanjut di tanggal 29 November. 29 November itu untuk analisisnya, perlengkapannya bertambah 700.000 rupiah, kasnya berkurang 700.000 rupiah. Keterangannya, pembelian perlengkapan. Oke, jangan lupa kita apa? Kita jumlah dong. Yang tadinya ada 239.950 dikurangi 700 gitu ya. Diulang-ulangi terus, kenapa? Karena yang namanya manusia itu cepat lupa gitu ya. Wajar, aku juga kadang cepat lupa. Ini tulis ulang. Yang tadinya perlengkapannya ada 9 juta doang ditambah 700.000, berarti 9.700.000 rupiah. Oke. Tanahnya tetap 300 juta. Lalu hutangnya 100.500.000 rupiah. Lalu 517.450. Oke, di analisis terakhir di tanggal 30 November itu ada kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Oke, membayar hutang. Kasnya berkurang 5 juta. Lalu modalnya berkurang 5 juta rupiah. Keterangannya membayar hutang. Oke, jumlahnya ada berapa? Untuk kas, berarti kita menemukan 234 juta 950 ya. Ya, kan? Lalu ada 69 juta, ada 9 juta 700 kosong 300 juta 100 juta 500.000 rupiah 517.450. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lihat balance tidak ya. Oke, kok jadi yang ini salah jumlah ya.
sorry. Jadi kan 239, karena ini 950, 700, 250 ya kan. Nah, berarti yang ini juga salah. Harusnya 234, 250. Tada, selesai. Oh my god. Capek gak sih? Oke, mari kita buktikan. Apakah kanan kiri itu balance? Nah, untuk yang sebelah kanan atau utang dan modal 100.500.000 rupiah ditambah 512.450, ketemunya adalah 612.950.000 rupiah. Nah, di sisi yang harta atau di sisi kiri berarti kita menambahkan 234.250 tambah 69 juta tambah 9.700 tambah 0 ditambah 300 juta rupiah. Ya, bisa dihitung. Ketemunya berapa? Ya, ketemunya 612.950.000 rupiah. Oke, cukup sekian penjelasannya dari Bu Nisa. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan ya, namanya juga manusia. Bila hidup kuliah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.